Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, Ya, bagaimana hukum bayi tabung dalam perspektif Islam? baik. Baiklah, Waalaikumsalam. Saya akan mencoba menjawab tentang bagaimana hukum bayi tabung dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam bahwa membentuk keluarga itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah suami istri yang sah. Nah, bayi tabung itu ada dua hukumnya. Apabila bibit sel sperma dari suaminya sendiri atau disebut itu PMDN, maka hukumnya sah. Yang kedua, apabila bibit sel spermanya berasal dari orang lain, maka hukumnya haram. Oke ya, paham ya? Paham. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi? Ya. Izin bertanya Bapak, bagaimana menurut Bapak tentang kawin kontrak dan kontrak rahim dalam pandangan Islam? Iya, baik. Bagaimana hukum kawin kontrak dan kontrak rahim? Iya. Keluarga yang dibentuk atau dalam tujuan menikah atau pernikahan itu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam nikah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan kawin kontrak itu menyimpang, termasuk kontrak rahim, itu namanya nikah mut'ah. Ya, kawin kontraknya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu berdosa. Oke ya, paham ya? Mungkin ada yang bertanya lagi? Selanjutnya pertanyaan dari saya, Ya. bagaimana pandangan Bapak tentang perayaan Nataru dalam perspektif Islam? Ya, baik. Bagaimana pandangan Islam tentang Nataru ya? Iya Pak. Kita tidak bisa menyebutkan selamat ini, selamat itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena kenapa? Kita ini sudah ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap hormat kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Apalagi kita saudara sebangsa dan setanah air. Akan tetapi kita ada tuntunannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran Karim dan menyampaikan kepada Nabi, ini lakum dinukum Waliyadin. agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kami pun tidak menyembah apa yang kamu sembah. Itu disebut lakum dinukum Waliyadin. Kita hormat tapi tidak boleh mengikuti ibadah mereka atau agama orang lah. Kalau kita menyebutkan tadi dan kita ikut agama dia, bisa syirik hukumnya. Syirik itu menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertentangan dengan qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paham ya? Oke, ada lagi? Saya izin bertanya Bapak, Ya. bagaimana sih menurut Bapak pandangan tentang hukum bunga bank menurut pandangan Islam? Ya, baik. Hukum bunga bank itu haram ya. Iya. Nah, kenapa itu haram? Itu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bunga bank itu hukumnya haram. Ya, kenapa haram? Karena berbunga. Bunga itu ada unsur riba. Dan riba itu ada yang dizolimi. Maka hukumnya haram. Nah, maka itu kita orang Indonesia menganggap fatwa ulama itu sebagai dasar hukum kita sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Lagi bahwa hukum bank itu adalah haram. Oke, ada lagi? Saya Pak, Oh, iya. bertanya Pak untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan Bapak tentang bahaya narkoba dan juga dampak narkoba terhadap anak muda? Oh iya, narkoba itu kan narkotika dan obat adiktif lainnya ya yang berbahaya. Kata-kata narkoba itu barang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan narkoba itu ada kejahatan yang ordinary crime atau yang luar biasa. Profesor Dr. Dadang Hawari menyampaikan bahwa orang yang sudah makan narkoba itu sulit membedakan mana istrinya, mana pembantunya. Orang sudah makan narkoba itu mana istrinya, mana ibu kandungnya. Berdosa kita. Maka seorang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. menghindari narkoba karena narkoba itu haram. Apalagi kepada generasi muda yang sedang mengukir prestasi untuk menuju generasi emas, golden generation. Maka hindarkan narkoba. Kita sama-sama I say sama-sama ya. I say no to drug. no to drug. Kami mengatakan Kami mengatakan
narkoba. Tidak narkoba. Saya kira itu ya. Kini udah sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.